Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan guru dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar channel 21. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang saya baca kemarin, berita Kompas ya, tertanggal 22 Desember 2021. Namun sebelumnya rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik subscribe, like, comment, and share agar channel ini lebih berkembang dan bermanfaat tentunya. Baik, kita lanjut rekan-rekan mengenai informasi akan kurikulum baru. Di sini dikutip Kompas pada tanggal 22 Desember 2021, mulai 2022 ada kurikulum baru yang bisa dipilih sekolah. Bagaimana maksudnya? Mari kita baca sama-sama. Kompas.com, mulai tahun 2022, kurikulum nasional memiliki 3 opsi kurikulum yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum prototipe. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek menyebut bahwa riset yang dilakukan pandemi COVID-19 telah menimbulkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, literasi dan numerasi yang signifikan. Itulah mengapa Kemdikbudristek kemudian menyusun kurikulum prototipe sebagai bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sejak tahun 2020, sebagai bagian dari mitigasi atau learning loss, sekolah diberikan 2 opsi, yaitu menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau menggunakan kurikulum darurat, yakni kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat diberlakukan agar pembelajaran di masa pandemi dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi dasar. Hasilnya, selama kurun waktu 2020-2021, siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh. Terlepas dari latar belakang sosioekonominya, kemudian pada tahun 2021, Kemdikbudristek memperkenalkan kurikulum prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemilihan pembelajaran. Kurikulum prototipe ini mulai diterapkan di Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK, guna mendorong pemilihan pembelajaran. Mulai tahun 2022 hingga 2024, semua satuan pendidikan diberikan 3 opsi dalam kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Apa itu kurikulum prototipe? Nah, ini kita simak sama-sama. Pelaksana tugas Kepala Pusat Perbukuan Kemdikbudristek Supriyatno mengatakan kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan
pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Ia menjelaskan dalam pengembangan kurikulum prototipe, Kemdikbudristek melakukan penyusunan dan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran hingga asesmen. Tetapi untuk kurikulum prototipe ini, satuan pendidikan diberikan otoritas, dalam hal ini guru, sehingga sekolah memiliki keleluasaan karena yang dituntut adalah capaian pembelajaran di tiap fase dalam kurikulum prototipe. Ada fase A, B, C, D, dan E. Fase-fase ini memberikan keleluasaan pada guru bagaimana mencapai capaian pembelajaran di masing-masing fase, ujar Supriyatno seperti dilansir dalam laman Kemdikbudristek. Dengan begitu, lanjut Supriyatno, operasional pada kurikulum prototipe bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi perangkat ajar dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Namun pusat atau Kemendikbudristek tetap menyediakan perangkat ajar seperti buku teks pelajaran, contoh modul ajar mata pelajaran, atau contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila, katanya. Tidak ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Melansir kompas.com, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek, Anindito Aditomo, memberikan penjelasan terkait tak adanya jurusan IPA, IPS, dan bahasa pada kurikulum prototipe. Pihaknya menjelaskan bahwa yang dimaksud masyarakat mengenai kurikulum 2022 tersebut adalah kurikulum prototipe. Sedangkan kurikulum resmi yang masih digunakan hingga saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum prototipe tidak disebut sebagai kurikulum 2022 karena pada tahun 2022 sifatnya opsional. Jelas Anindito yang akrab disapa Nino saat dihubungi kompas.com Senin 20 Desember 2021. Dalam kurikulum prototipe ini nantinya siswa SMA akan diperbolehkan meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Alih-alih dikotakkan ke dalam jurusan IPA, IPS, dan bahasa, siswa kelas 11 dan 12 akan boleh meramu sendiri kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya, ujar dia. Nantinya kurikulum ini akan ditawarkan kepada semua sekolah, namun kurikulum prototipe hanya akan diterapkan di satuan pendidikan yang berminat menggunakannya sebagai alat untuk transformasi pembelajaran. Contoh penerapan kurikulum prototipe, siswa yang ingin menjadi insinyur nantinya boleh mengambil matematika lanjutan, dan nantinya kurikulum ini akan ditawarkan kepada semua sekolah. Namun kurikulum prototipe hanya akan diterapkan di sekolah atau di satuan pendidikan yang berminat menggunakannya sebagai alat untuk transformasi pembelajaran. Contoh penerapan kurikulum prototipe, siswa yang menjadi insinyur nantinya boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan tanpa mengambil biologi. Siswa tersebut kemudian boleh mengkombinasikannya dengan mata pelajaran IPS, bahasa, dan kecakapan hidup yang sejalan dengan minat maupun rencana karirnya. Dalam kurikulum prototipe, siswa diharuskan mengambil 18 jam pelajaran.
wajib dan 20 pelajaran per minggu. Mata pelajaran wajib yang harus diambil para siswa yakni pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni musik, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta sejarah. Nino mengatakan kurikulum prototipe ini sudah diuji cobakan pada sekitar 2.500-an sekolah pada tahun 2021. Nino mengatakan kurikulum prototipe ini sudah diuji cobakan pada sekitar 2.500-an sekolah pada tahun 2021. Pihaknya mengatakan hasil evaluasi terhadap kurikulum prototipe ini sudah ada, namun belum diterbitkan. Secara umum hasilnya bagus. Banyak sekolah yang terdorong untuk melakukan inovasi pembelajaran, termasuk sekolah-sekolah yang secara sarana prasarana sebenarnya terbatas, ujar dia. Artikel ini telah dilayangkan di Kompas dengan judul Ramai Soal Kurikulum 2022 SMA Tidak Ada Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Benarkah? Jadi ini ya. Ini informasi pagi ini. Penulis Nur Rahmi Aida, editor Rizal Setyo Nugroho. Jadi demikian sekilas info mengenai kebenaran daripada kurikulum baru yang disebut kurikulum 2022. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bersedia menyimak. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa menarik kesimpulan dan bermanfaat untuk kita pahami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.